Halo teman, memasuki dunia perkuliahan, mahasiswa dituntut untuk memiliki hard skill maupun soft skill. Biasanya, soft skill didapatkan di luar jalur non-akademik. Unisba memiliki banyak organisasi, mulai dari yang bergerak di bidang entertain, olahraga, agama, hingga kewirausahaan. Salah satu LKM-nya ada juga loh yang bergerak di bidang keprotokoleran. LKM yang berdiri sejak tahun 1992 ini berlokasi di belakang kampus di dekat tempat parkir motor bawah Unisba. Di sekre ini, kita dapat berkumpul sambil menunggu jadwal perkuliahan yang kosong. Korps Protokoler Unisba lebih menjurus kepada minat MC dan juga kepada event organizer di lingkungan Unisba, di luar Unisba. Itu yang sering kami pelajari di sini. Untuk MC merupakan basic yang pantas bagi kami karena setiap penugasan tentu saja harus ada MC, dan basic protokol sendiri merupakan basic utama dalam setiap penugasan karena memang kami memiliki ciri dalam setiap event itu melakukan sistem protokol. Menjadi protokoler perguruan tinggi swasta pertama di Bandung membuat jam terbang protokoler jauh lebih banyak. LKM ini pernah diminta untuk membantu kegiatan konversi Asia Afrika loh. Kebersamaan yang dijalin bersama teman itu memang penting. Ternyata protokoler sering melakukan acara buat bertemu bareng para alumni loh, yang dilakukan secara rutin setahun sekali. Banyak orang menganggap mahasiswa yang mengikuti organisasi itu akan memiliki IPK rendah, pemalas, atau lama lulus. Kata siapa? Buktinya saja mahasiswa ini mampu memiliki IPK 3,9 loh guys. Orang yang ber-IPK, maksudnya IPK bagus, tapi dia nggak punya pengalaman organisasi gitu ya, dia SO aja gitu, studi oriented doang, dia lebih kurang bisa di kerjanya juga kan, kurang bisa gimana ya, kurang bisa dia kurang bisa bekerja dengan baik karena dia nggak punya skill-skill yang lain gitu, dan misalnya kayak berinteraksi sama orang lain kayak gitu-gitu. Nah sedangkan orang yang walaupun punya IPK yang biasa aja, tapi dia punya kelebihan gitu, dia punya pengalaman dari organisasi lainnya gitu. Nah dia tuh lebih nilai plus gitu, dan emang lebih dipandang gitu kalau misalnya sama perusahaan-perusahaan lain gitu juga. Menjelajahi alam menjadi suatu tantangan bagi mereka yang mencintainya. Berbagai rintangan akan mereka tempuh untuk mencapai titik tujuan. Unisba pun memiliki sekelompok orang yang berminat pada hal tersebut dan menjadi salah satu lembaga kegiatan mahasiswa dengan nama Mahasiswa Pencinta Alam, lebih dikenal dengan singkatan MAPENTA. Sekelompok mahasiswa dari berbagai fakultas di Unisba membentuk Perhimpunan Mahasiswa Pencinta Alam dengan nama Odyssey. Namun pada tanggal 15 Desember 1979 resmi berganti nama menjadi MAPENTA. Rasa kekeluargaan sangat melekat pada LKM ini, terbukti dari kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan, baik yang sudah menjadi program kerja rutin dengan terdapat 5 divisi, diantaranya Hutan Gunung, Arum Jeram, Panjat Tebing, Susur Gua, Susur Pantai. Ada juga kegiatan lainnya seperti menanam bibit pohon dan menjadi tim SAR saat ada bencana alam. Selain kegiatan di kampus, ada juga kita kemarin ikutan SAR mahasiswa ITB. Mahasiswa ITB SAR kemarin kebetulan menghilang di Gunung Kendang di daerah Ciwidey ke sana. Itu hilang selama 1 bulan. Ya selama 1 bulan alhamdulillah ketemu ya tidak bernyawa gitu.
Mengikuti organisasi tidak akan menghalangi prestasi seseorang dalam hal akademik. Salah satunya Santi Aprilianti, mahasiswa farmasi angkatan 2010 ini mendapat IPK 3,8 yang termasuk cum laude. Jangan pernah ragu buat masuk ke organisasi, buat kita bisa ngembangin diri kita, potensi kita, dan soft skill kita. Karena apa yang kita dapat di bangku kuliah itu nggak cukup untuk di masa yang akan datang, karena soft skill juga sangat penting buat kita. Bagi kawan-kawan mahasiswa baru, jangan pernah ragu untuk mengikuti Mapenta, apalagi buat kawan-kawan yang cinta dengan alam. Yuk gabung! Berbagai ilmu dan pengalaman bakal kamu dapat. Modal awal nggak perlu peralatan yang lengkap, cuma butuh niat dan kemauan untuk gabung di Mapenta. Giliran Kopma nih guys. Berdiri sejak tahun 1983, Kopma Unisba selalu mengalami kemajuan setiap tahunnya. LKM yang satu ini bergerak di bidang wirausaha, baik kuliner ataupun jasa. Bertempat di pinggir jalan, membuat sekretariat Kopma ini sangat mudah untuk ditemukan. Di Jalan Taman Sari 1 inilah, para pengusaha muda melakukan berbagai macam kegiatan, dari mulai merumuskan program kerja atau sekedar santai untuk melepaskan penat. Usaha yang dikelola Kopma ada berbagai macam loh, dari mulai mini cafe hingga tempat fotokopi dan ATK. Mini cafe yang dikelola Kopma ini menyediakan berbagai jenis makanan dan minuman. Tentunya sangat pas buat kalian mahasiswa yang lagi kelaparan di sela jam kuliah. Wow, keren kan? Selain itu, di depan mini cafe terdapat beberapa kursi dan meja yang disediakan buat kalian yang sukanya nongkrong. Atau bisa juga ngerjain tugas sambil nyemil di sini. Kalau tiba-tiba butuh ATK atau fotokopi, kalem aja. Tinggal ngelangkah dikit, kalian udah bisa dapat semua. Tempatnya asyik kan guys? Banyak sekali kegiatan yang ada di Kopma. Biasanya kalau misalkan mahasiswa ingin mengembangkan jiwa entrepreneurship-nya, silakan gabung Kopma. Di sana kalian bisa diasah melalui pelatihan-pelatihan dan ibaratnya coaching-coaching untuk insight seperti apa. Dan di lain kegiatan tersebut biasanya ada seminar, kemudian pelatihan, dan kalau misalnya acara-acara fun kayak gitu itu biasanya suka ada gitu. Selain kegiatan di bidang wirausaha, Kopma juga rutin mengadakan bakti sosial setiap tahunnya. Seperti pada bulan Ramadan kemarin, Kopma menggelar Gebiar Amal Ramadan. Kegiatannya berupa pasar Ramadan dan juga santunan untuk anak yatim. Setelah pasar Ramadan sukses digelar, Kopma juga mengunjungi salah satu panti asuhan yang terletak di Jalan Babakan Ciamis. Di sini, mereka berbagi pengalaman juga bermain bersama anak yatim. Ayah Salwa yang merupakan seorang pendongeng juga ikut memeriahkan acara ini loh. Buat kalian yang nggak mau berorganisasi karena takut IPK anjlok, singkirin deh pikiran kayak gitu. Buktinya, salah satu anggota Kopma masih bisa mempertahankan IPK-nya yang termasuk cum laude loh. Cara bagi waktu itu yang pasti kita harus punya time schedule untuk kegiatan-kegiatan kita. Misalkan untuk kuliah, fokus kuliah itu dari jam berapa sampai jam berapa, bagi waktu untuk Kopma dari jam berapa sampai jam berapa, dan bagi waktu untuk bisnis dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi kalau kalian udah punya time schedule, patuhi time schedule tersebut. Kopma Unisba ini termasuk organisasi yang mapan. Terbukti dengan prestasi yang diraihnya pada tahun 2014 kemarin. Kopma berhasil menjadi juara satu koperasi mahasiswa terbaik se-Jawa Barat. Bagi kalian yang tertarik masuk Kopma, sebelumnya kalian harus mengikuti serangkaian kegiatan di Klatsar. Dalam kegiatan ini, kalian akan dibekali berbagai macam ilmu dan pengalaman di bidang wirausaha dan acara yang bikin erat kekeluargaan. So, bagi yang berjiwa wirausaha atau yang mau belajar jadi pengusaha, Kopma adalah tempat yang paling cocok buat kalian. Selain belajar berorganisasi, Kopma ini termasuk yang semi profesional, sehingga nanti akan sangat bermanfaat buat bekal di masa depan. Assalamualaikum teman-teman semua. Pasti kalian tahu kan Unisba?
Kampus yang bertitelkan Islam ini memiliki lembaga kegiatan mahasiswa yang mempunyai ciri khas keislaman. Ya, BOMPAI, Badan Operasional Mentoring Pendidikan Agama Islam ini berdiri sejak tahun 1992. Berbagai aktivitas pun dilakukan di sela waktu senggangnya. Tak hanya itu, BOMPAI pun memiliki beberapa prestasi yang diraihnya, baik internal maupun eksternal. LKM BOMPAI ini merujuk mahasiswanya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan BOMPAI yang memang selalu ada setiap tahunnya, khususnya seperti mentoring dan pesantren mahasiswa yang bertujuan untuk mengajarkan mahasiswanya agar mampu membaca Al-Quran dengan benar dan baik. Kalau untuk kegiatan rutinnya, yang pertama itu ada TFM, Training for Mentor. Jadi untuk para mentor yang ingin membimbing adik-adik kelasnya, terus mahasiswa baru, itu di training dulu nanti. Terus ada lagi kegiatan mengaji seluruh. Terus ada lagi sama ujian akhir mentoring. Jadi setelah mereka itu melaksanakan mentoring, mengikuti ujian mentoring. Selain beberapa agenda yang sudah menjadi rutinitas LKM tersebut, BOMPAI juga bekerja sama dengan bagian kemahasiswaan sebagai panitia pelaksana TOT, Training of Trainer, bagi para mahasiswanya yang ingin menjadi fasilitator pada saat P3M yang akan dilaksanakan setelah ta'aruf universitas. Adanya beberapa kegiatan tersebut tidak mengurangi semangat para mahasiswanya dalam berkarya di kampus biru ini. BOMPAI selalu menciptakan karya-karya yang dibuatnya seperti adanya tulisan-tulisan di mading yang bermanfaat bagi para pembacanya. Tidak menutup kemungkinan, seseorang yang berorganisasi memegang beberapa rutinitas selalu keteteran dalam membagi waktu. Ya, sebut saja Ahmad Saheri, mahasiswa Fakultas Dakwah 2011. Ia seorang hafiz, namun ia mampu membagi waktunya antara menghafal dengan berorganisasi. Dapat juara 1 nasional, tingkat nasional, lomba MPT, lomba tahfidz Quran. Kemudian yang kedua di Kedubes Saudi Arabia di Jakarta itu nggak masuk 3 besar tapi masuk 10 besar. Jadi masuk 10 besar dari puluhan peserta, itu menurut saya itu sebuah hal yang punya kebanggaan tersendiri. Yuk, bagi para mahasiswa baru yang tertarik di LKM BOMPAI ini, segera bergabung. Insya Allah bermanfaat. Hai, siapa nih di antara kalian yang punya keinginan untuk pentas di atas panggung dan ditonton oleh banyak orang? Nah, kalau kalian punya keinginan seperti itu, salah satu caranya adalah mengikuti klub-klub teater yang ada. Dari sekian banyak klub teater di Indonesia, salah satunya ada di Unisba loh. Berangkat dari unit kegiatan mahasiswa pada tahun 1990, akhirnya klub dengan nama Studi Teater Unisba ini resmi menjadi lembaga kegiatan mahasiswa pada 12 September 2013 lalu. Mudah kok untuk menemukan sekrenya. Kalian masuk ke akuarium, lalu berjalan ke arah tangga perkuliahan, dan tempat LKM yang lebih dikenal dengan Stuba pun bisa kalian temukan. Sekre yang lumayan luas ini cukup kok untuk dijadikan tempat kalian melakukan berbagai macam aktivitas. Akan banyak sekali yang dapat kalian lihat, mulai dari perkakas untuk pentas, foto anak-anak Suba, juga peralatan lainnya. Nah, bagi kalian yang tidak punya latar belakang teater, tidak usah khawatir, karena kita semua bisa belajar bersama-sama. Untuk menjadi anggota Stuba, dia mau anak dulunya waktu SMA-nya anak teater atau bukan, kita di sini menerima semuanya. Yang penting di sini karena sistemnya kekeluargaan, berarti dia harus menerima keluarga baru dan dia harus mau untuk menyatu dalam lingkungan yang baru tentunya. Apalagi lingkungan Stuba sendiri kan lingkungan yang
ya cukup keras, fun dan lain sebagainya. Jadi untuk para anggota kita tidak mempunyai kriteria khusus apabila mau masuk Stuba ya harus konsisten intinya Mbak itu. Untuk latihannya, Stuba pun rutin melakukannya sekali dalam seminggu. Latihan olah tubuh menjadi latihan yang pertama. Biasanya, mereka melakukan peregangan untuk meningkatkan sirkulasi dan meregangkan otot secara bertahap. Ada senam wajah juga nih, agar pesan yang disampaikan lewat wajah tidak kaku. Tak lupa, olah vokal pun harus dilakukan. Karena lewat suara, penonton bisa mengetahui sifat, kedudukan, emosi, dan sebagainya. Suara erat kaitannya dengan pendengaran, maka artikulasi dan intonasi harus jelas. LKM yang satu ini pernah meraih prestasi di ajang Sunda Kiwari. Dalam hal akademis, anggota Stuba tetap bisa berprestasi dengan meraih IPK di atas 3 dan lulus cum laude. Misalnya yang dialami oleh Sakinah Kemala Putri. Jangan takut berorganisasi aja, karena organisasi itu bakal bikin kita lebih siap buat kedepannya. Terus belajar buat ngendaliin waktu, memanage diri juga, memanage waktu, memanage hampir segala aspek sih kalau merasa. Mempelajari drama tentu sangat menyenangkan. Karena dilakukan secara berkelompok, maka rasa kekeluargaan pun akan terjalin. Siapapun kalian, jika ingin mengasah seni teaternya, maka tidak salah untuk memilih studi teater Unisba. Selamat datang di Markas Kompi B Resimen Mahasiswa Universitas Islam Bandung. Lembaga kegiatan mahasiswa yang bersifat semi-militer ini sudah ada sejak tahun 1976 di Unisba. Mempunyai sekretariat yang terdapat di parkiran atas, Menwa selalu aktif dalam setiap kegiatan, utamanya pengamanan di ruang lingkup kampus. Menwa sudah melahirkan banyak alumni yang kemudian melanjutkan pendidikan militer yang lebih tinggi. Prestasi dan penghargaan yang didapat pun sudah tidak diragukan lagi, seperti dalam perlombaan acara Pekan Integrasi Nasional yang diadakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Juara umum ketiga berhasil diraihnya dalam lomba menembak, napak tilas, dan lomba penulisan Pancasila sebagai nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Yang menarik untuk organisasi ini sendiri, kita itu selalu dekat dengan lembaga instansi militer, di mana bila ada dari adik-adik yang mau masuk ke organisasi Menwa ini, yang mau jenjangnya diteruskan ke TNI ataupun ke polisi, kebetulan senior-senior kita itu sudah pada banyak yang masuki instansi tersebut, sehingga kalaupun ada keinginan untuk melanjutkan ke jenjang yang instansi militer tersebut, setidaknya kita sudah mengetahui seperti apa nanti perjalanan atau karir kita di TNI ataupun di polisi sendiri. Salah satu kegiatan internal kampus yang dilakukan Menwa belakangan ini adalah proses pengamanan ujian saringan masuk di Unisba. Sebelum pengamanan berlangsung, para anggota resimen mahasiswa selalu melakukan simulasi pengamanan dan konsolidasi, di mana proses simulasi dilakukan langsung ke lapangan tempat pengamanan. Hal ini pun dilakukan agar semua situasi dapat berlangsung secara kondusif. Konsolidasi tak kalah penting untuk mengarahkan semua tujuan pengamanan dalam kegiatan ini. Untuk pengamanan di hari-hari perkuliahan biasa, Menwa selalu berkoordinasi dengan pihak keamanan kampus, dengan dimasukkannya agenda piket penjagaan. Hal ini dilakukan untuk memonitoring kegiatan apa saja yang berlangsung di wilayah kampus sehari-harinya, juga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain aktif di dalam kampus, Menwa pun sering melakukan kegiatan di luar lingkup Unisba. Terakhir, mereka melakukan bakti sosial, komunikasi intens dengan resimen mahasiswa kampus lain, dan bekerja sama dengan instansi militer seperti TNI dan Polri. Dalam latihan, organisasi ini bekerja sama dengan TNI. Latihan yang sudah digelar Menwa diantaranya simulasi keluar dari helikopter yang jatuh ke laut, bongkar pasang senjata, melakukan scuba diving, latihan menembak, serta latihan paralayang. Keren kan? Nah,
Dengan mengikuti kegiatan organisasi, sebetulnya tidak membuat prestasi akademik lantas terganggu, seperti halnya presentasi nilai akademik yang mengikuti organisasi resimen mahasiswa ini. Sebagian besar mempunyai nilai di atas rata-rata. Ini menunjukkan bahwa organisasi tidak mempengaruhi prestasi perkuliahan nantinya. Sejauh ini, alhamdulillah IPK saya 3,64 dan insya Allah nanti saya akan mengikuti Olimpiade Indonesia Medical Olympiad di Makassar 10 Oktober nanti 14 Oktober. Widya Kastrena Dharmasida.